Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Ethics in Public Administration dengan sub materi Law, Rules, Regulation, and Consensus as a sort of ethical guide. Jadi ini anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Setia Nurhaliza, Anissa Ramadhani, Mila Marwiyah Hasibuan, Putri Sela, Winata Syamilia, Selina Putri Padesia, Siti Permatasari, Fia Ramadanti, Oil Nisa, Nyaya Wati, Topan Banyu, Afines, Dinda, Fajar Suhambi. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu materi pertama, The Nation of Law atau bangsa hukum yang akan dijelaskan oleh Putri Sela dan Syaril. Lalu ada Definition of Law atau definisi hukum yang akan dijelaskan oleh Mila dan Setia. Lalu Obligation to Obey Civil Laws atau kewajiban untuk mematuhi hukum itu akan disampaikan oleh Saudara Topan, Saudari Cindy, Mira dan Lina. Lalu Conscience yang akan disampaikan oleh Nisa dan Anissa. Langsung saja ke materi pertama yaitu Nation of Law atau bangsa hukum yang akan disampaikan pertama kali oleh Saudari Putri Sela. Kepada Saudari Putri Sela dipersilakan. The Nation of Law atau negara hukum. Di sini dijelaskan kata bangsa wakil hukum pada tentang yang berarti untuk mengikat. Hukum dalam orang untuk diperintah bagi yang memberikan hukuman kewajiban. Hukum seperti yang digunakan ini berbeda dengan pengertian hukum dalam mengikat yang mana menjalankan cara tindakan hukum atau konstan. Thomas Aquinas mendefinisikan hukum sebagai tata cara nalar untuk kebaikan bersama diumumkan olehnya yang memiliki pedulian terhadap masyarakat untuk kebaikan bersama. Hukum kemudian menetapkan tindakan harus diikuti secara wajar. Apa yang diberikan oleh legislator harus baik, memungkinkan dan adil. Hukum harus sesuai dengan kodrat manusia. Itu harus secara fisik dan moral mungkin untuk mematuhi hukum. Hukum juga harus adil, mendistribusikan barang dan beban yang sama. Hukum itu untuk umum, bukan untuk pribadi atau siapapun. Jadi di sini dijelaskan bahwa hukum itu secara keseluruhannya itu bersifat umum, bukan hanya untuk orang atau bisa dibilang untuk pribadi. Sekian dari saya, kembali ke penjelasan. Menyambung dari materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Syaril. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Putri Sela. Meskipun hukum adalah tata cara atau aturan yang dihasilkan dari akal manusia, hukum itu tidak sama dengan peraturan atau aturan biasa. Peraturan sering membantu mengklarifikasi undang-undang, meskipun terkadang mereka tidak mencapai tujuan tersebut. Peraturan fokus pada kebaikan individu, sedangkan tujuan dari undang-undang adalah untuk mempromosikan kebaikan bersama. Atas dasar sumber, otoritas untuk sebuah undang-undang adalah milik mereka yang memiliki yurisdiksi atau mereka yang secara hukum bertanggung jawab. Sumber peraturan adalah otoritas swasta sebagai organisasi, atasan, atau kepala rumah tangga. Atas dasar sebuah undang-undang tidak biasanya mengikat di luar wilayah legislator. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada penyampaian materi selanjutnya itu
deviation of law yang akan disampaikan oleh Saudari Mila. Kepada Saudari, dipersilakan. Saya akan menjelaskan definisi hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum kodrat dan hukum positif. Nah, hukum kodrat yaitu yang pertama definisi hukum kodrat. Definisi hukum kodrat menurut Thomas Aquinas sebagai partisipasi hukum abadi dalam makhluk rasional. Hukum kodrat ini mengarah kepada alam, yaitu dari Tuhan. Yang kedua yaitu kualitas hukum kodrat. Kualitas hukum kodrat itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu universalitas, yaitu hukum kodrat yang meluas kemanusiaannya. Yang kedua yaitu kekekalan, yaitu hukum yang tidak berubah. Mungkin sekian dari saya kembali ke bidang berat. Penyampaian materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Saudara Agnes. Kepada Saudara Agnes, dipersilakan. Baiklah, terima kasih banyak Saudara Moderator. Masih saya akan melanjutkan yaitu hukum alam. Hukum kodrat tidak sederhana atau sejelas yang disederhanakan oleh Hakim Thomas dalam tidak pemeriksaan. Di satu sisi lain, manusia masih memerlukan beberapa prinsip hukum kodrat. Masih ada pendapat dari orang-orang yang bertindak baik tentang prinsip-prinsip ini, terutama prinsip-prinsip sosial. Ingat bahwa hukum kodrat ada dua. Hukum kodrat tidak hanya memberi atau kita apa yang baik, tetapi juga memaksakan kewajiban moral untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan. Kewajiban moral adalah keharusan melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh hukum. Kita harus taat. Hukum kodrat memerlukan kewajiban moral semua manusia, terlepas dari ras, agama, atau jenis kelamin ataupun yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan kembalikan ke orang moderator. Terima kasih pada Saudara Agnes. Materi selanjutnya itu mengenai positive law atau hukum positif yang akan disampaikan oleh Saudari Setia. Kepada Saudari Setia, dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan mengenai hukum positif. Sebelum lebih jauh mengetahui lebih jauh mengenai hukum positif, di sisi hukum itu sendiri terbagi menjadi ada dua, yaitu eksternal dan temporal. Nah, temporal itu sendiri terbagi menjadi natural dan positif. Nah, pada hukum positif inilah terbagi menjadi divine atau ilahi dan juga ada human atau manusia. Nah, pada hukum positif ini yang terbagi menjadi dua, hukum ilahi dan hukum manusia, lebih menitik beratkan atau lebih memfokuskan pada hukum manusia itu sendiri, yaitu hukum perdata. Nah, sebelumnya hukum positif ialah hukum yang dibuat oleh manusia untuk mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Nah, dalam hal ini, istilah ini lebih mendeskripsikan atau lebih menetapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan suatu individu atau kelompok. Selanjutnya, fokus dalam human atau hukum manusia sendiri lebih berkaitan pada hukum perdata, mana hukum perdata yaitu hukum yang dibuat dan disahkan oleh legislator. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Setia. Lanjut ke materi selanjutnya itu obligation to obey civil laws atau kewajiban untuk mematuhi hukum yang akan disampaikan oleh Saudara Sofan. Kepada Saudara Sofan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih.
membahas lebih lanjut tentang kewajiban untuk mematuhi hukum. Nah, kita pada hari ini ada MK itu etika administrasi publik. Bagaimana kita dalam bahasan etika kita harus menjaga negara tentang hukum. Bagaimana hukum dengan moralitas saling berhubungan tetapi tidak bergabung. Maksudnya fungsi dan perannya ada masing-masing tapi saling berkaitan, tidak saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Tapi saya jelaskan pada hari ini secara komunal atau secara umum bahwa kewajiban untuk mematuhi hukum bagi setiap warga negara itu wajib, karena setiap negara itu pasti ada hukumnya. Tapi berkaitan tentang etika, ada juga moral yang ada di dalam sana. Bagaimana setiap warga negara pasti ada moral yang dilakukan terhadap tindakannya. Seperti hukum positif, bagaimana negara itu mengatur dan juga untuk warganya untuk menaati hukum yang berlaku di suatu negara. Nah, pada saat ini, tapi negara tidak juga terlalu absolut atau memiliki kekuasaan mutlak untuk menjaga hukumnya. Nah, terjadi sekarang secara realitanya, khususnya saya mengambil contoh secara sederhana itu negara kita. Bagaimana kita negara hukum, tapi masih banyak pelanggar hukum. Nah, ini adalah salah satu dari etika yang menurut saya dan pemerintah itu melanggar. Artinya adanya pembangkangan hukum. Nah, penyebab dari pembangkangan hukum itu pertama adanya salah satu alasan ataupun tindakan moral dari setiap warganya. Pertama, dia rasional bahwa dia bertindak itu benar, tetapi dibatasi oleh hukum. Ini yang kita bahas pada hari ini gitu. Bagaimana hukum dengan moralitas itu saling berhubungan, tapi memiliki fungsinya masing-masing. Maka dari itu banyak sekali pelanggar-pelanggar hukum dan juga pembangkang yang melanggar hukum yang berlaku di negaranya. Dia ada dalil yang dibuat karena hukum dibuat oleh manusia, ya benar. Tapi kita berdasarkan hak asasi manusia, kita memiliki hak mutlak untuk hidup di dunia. Nah, itulah menjadi bahasan pokok pada hari ini. Bagaimana moral atau secara etis bahwa setiap warga negara ataupun kewajiban untuk mematuhi hukum itu wajib. Karena apabila hukum itu sudah ditetapkan dan juga secara nasional sudah ditetapkan oleh negara, kita sebagai warga negara harus menaati hukum. Tetapi dari sisi lain masih banyak pelanggar atau pembangkang hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, bahwa yang terakhir kewajiban untuk mematuhi hukum itu wajib untuk setiap warga negara di dalam aturan masing-masing di suatu negara. Ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materinya. Melanjutkan dari materi sebelumnya itu duration of positive law atau durasi hukum positif yang akan disampaikan oleh saudari Cindy. Kepada saudari dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Durasi hukum positif. Hukum berhenti dalam 4 cara. Yang pertama, ketika anggota parlemen membatalkan hukum. Yang kedua, ketika tujuan atau keadaan perubahan hukum atau pembuat undang-undang memberlakukan hukum baru untuk menggantikan hukum yang ada. Yang ketiga, ketika mereka bertentangan dengan kebiasaan. Dan yang keempat, ketika keringanan atau dispensasi mengakhirinya, di mana hukum tetap berlaku, tetapi karena alasan serius itu tidak lagi mengikat orang secara khusus. Terima kasih pada. Terima kasih atas materinya. Lanjut ke poin kedua, above and outside the law, yang atau di atas dan di luar hukum, yang akan disampaikan oleh saudari Fira. Kepada saudari, dipersilahkan. Ya, jadi di atas dan di luar hukum. Jadi beberapa filsuf berpendapat bahwa berdaulat anggota parlemen berada di atas hukum karena tidak ada seorang pun kompeten untuk menjatuhkan hukuman padanya. Jadi Thomas Aquinas itu membantah bahwa sultan berada di atas hukum karena sultan dapat untuk dirinya dengan hukum. Dia mengatakan bahwa hukum apapun yang dibuat orang lain, ia harus menjaga dirinya sendiri. Jadi seseorang mungkin berada di luar hukum jika berada di suatu negara atau wilayah legislator.
Dengan demikian, Undang-Undang Amerika Serikat tidak boleh mengikat warga Amerika Serikat yang tinggal di Inggris. Prinsip etika juga berlaku. Tujuan dari ia adalah untuk melayani kebaikan bersama. Tetapi jika dalam kasus tertentu pengamatan hukum akan merugikan kebaikan bersama, tidak ada kewajiban untuk patuhi hukum. Jadi dalam hal ini semangat hukum diutamakan surat hukum. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materinya. Poin ketiga yaitu summation atau intisari yang akan dijelaskan oleh Saudari Wina. Kepada Saudari disilahkan. Saya akan menjelaskan tentang summation, yaitu hukum kodrat dan hukum alam memiliki prinsip untuk membangun moralitas. Di sini ada begitu banyak hukum, peraturan, dan regulasi yang mengatur manusia, tapi tidak seluruh manusia mengetahui tentang hukum tersebut. Di sini dijelaskan bahwa setiap orang yang intelek itu pasti tahu mana moral yang baik dan yang baik untuk dilakukan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu konsiensi atau hati nurani yang akan dijelaskan oleh Saudari Khoirunisa. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi hati nurani. Hati nurani ini adalah sesuatu yang terdapat dalam diri manusia yang menentukan moralitas dan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Hati nurani bertindak dan muncul ketika manusia dihadapkan pada situasi kebaikan atau kejahatan. Hati nurani ini berbeda dari hukum. Hukum menyatakan aturan umum tentang tindakan, tetapi hati nurani menetapkan aturan praktis untuk suatu tindakan. Hati nurani yang sejati berarti bahwa semua tindakan penghakiman harus sesuai dengan fakta. Putusan merupakan hasil secara hukum yang tepat atau akurat sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Poin selanjutnya itu prinsip-prinsip nurani yang akan dijelaskan oleh Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa dipersilakan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika sesuai dengan hati nurani. Ada dua, yaitu yang pertama, seseorang harus berhati-hati untuk menggunakan penilaian berdasarkan hati nurani, sehingga dibenarkan untuk menggunakan penilaian berdasarkan hati nurani yang terdapat keraguan di dalamnya. Terima kasih atas pemaparan materinya. Sampailah kita pada kesimpulan, di mana kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Niaga. Terima kasih Saudari Niaga, dipersilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi sudah membahas mengenai tentang hukum, peraturan, dan data perundangan maupun tentang putusan peradilan yang terdapat pada etika administrator publik dengan pendekatan filosofi approach. Nah, jadi di kesimpulan ini sebenarnya di dalam administrator publik ini terdapat kesenjangan di antara bagaimana mempertimbangkan suatu kondisi di antara hukum, peraturan maupun aturan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi maupun undang-undang yang terdapat pada suatu badan hukum tersebut. Nah, karena inilah sebenarnya administrator publik mengalami kebingungan maupun mengalami
memutuskan sesuatu. Nah, jadi di dalam pendekatan administrator publik dalam membuat keputusan atau making decisions itu biasanya ada dua pendekatan, yaitu dua pendekatan teleologis dan pendekatan deontologis. Nah, pendekatan teleologis ini biasanya itu dia berorientasi dengan tujuan. Nah, jadi tujuan ini biasanya dia berdekatan dengan baik dan jahatnya suatu tindakan itu termasuk dengan pertimbangan dari administrator publik itu sendiri. Nah, kemudian dengan pendekatan deontologis itu biasanya berkaitan dengan kewajiban atau mutlak benar dan salah. Nah, jadi karena administrator publik ini harus mempertimbangkan adanya konsensus juga, tidak hanya terpaku pada hukum. Nah, jadi biasanya suatu tindakan administrator publik itu mengedepankan dengan pendekatan teleologikal. Nah, jadi biasanya contohnya misalnya di dalam suatu kondisi yang sudah mepet atau di dalam kondisi yang sulit, biasanya administrator publik mengeluarkan suatu tindakan yang tidak berdasarkan SOP atau tidak berdasarkan atasan atau yang biasa kita sebut dengan bersifat situasi diskresi. Nah, diskresi ini adalah sebagaimana yang kita tahu itu kan berarti administrator itu mengeluarkan keputusan ataupun kebebasan mengambil keputusan sendiri pada setiap situasi yang dihadapi atau inisiatif yang diambil tanpa adanya pemberitahuan dari atasan. Nah, jadi sebenarnya ini termasuk dengan pendekatan teleologis, di mana administrator publik ini akan mengeluarkan suatu keputusan diskresi, namun tetap dengan tujuan yang baik. Nah, kemudian kedua, pendekatan deontologis ini biasanya pendekatan yang mengharuskan berorientasi di kewajiban. Jadi seorang administrator publik tidak akan mengedepankan tidak akan mengeluarkan situasi yang bersifat diskresi karena dia hanya terpaku pada tingkatan hierarki yang mengharuskan dengan kewajiban benar atau salahnya suatu tindakan administrator publik tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kami kembalikan pada moderator. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Di sini kami membuka sesi pertanyaan, di mana kuota pertanyaan ini 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengatakan. Saudari Winda, silakan bertanya. Terima kasih kepada moderator. Saya Winda Afisa dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, jadi hukum itu kan hukum aturan hak-hak itu digunakan sebagai sumber dari pedoman etika, di mana administrator publik memiliki keadaan untuk mempertimbangkan apa yang benar dan apa yang salah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pandangan Anda terhadap hukum Indonesia saat ini yang cenderung tumbuh ke atas dan tajam ke bawah, serta bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi, Saudari Hilda. Pertanyaannya, bagaimana pandangan kami mengenai hukum di Indonesia yang cenderung tumbuh ke atas, tajam ke bawah? Bagaimana teman-teman dapat pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya kepada Kak, silakan. Terima kasih kepada saudara moderator, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kelompok 1 ya, yang menjelaskan tentang hukum. Yang saya ingin pertanyakan adalah ketika suatu saat nanti kalian menjadi birokrasi ya, ada keluarga kalian datang untuk mengambil kalian untuk membuat sesuatu dan untuk dilayani. Bagaimana pandangan Anda tentang yang seperti yang kalian jelaskan tadi, adanya hukum alam, hukum sosial, dan hukum negara? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi. Jadi inti pertanyaannya, jika kami menjadi birokrat, bagaimana pandangan kami ketika keluarga kami meminta dilayani dan sesuai dengan apa yang telah kami paparkan. Itu. Bagaimana teman-teman? Apa sudah mengerti atau perlu diulangi? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wilda. Bagaimana pandangan kami mengenai hukum di Indonesia yang cenderung tumbuh ke atas dan saja ke bawah? Yang akan dijawab oleh Saudara Sofan. Langsung saja. Baiklah ya. Dan juga kita bahas pada hari ini tentang bagaimana hukum dan juga fokus yang tadi sama Yuda tentang bagaimana pandangan dari kami dan pemateri pada hari ini untuk hukum yang ada di Indonesia dan juga dinarasikan sebagai tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sebenarnya itu kita berkaca dulu sebagai negara kita. Sejak kita proklamasi sampai sekarang ini masih banyak pembenahan-pembenahan yang ada di struktural di hukum. Karena sempat pada zamannya antara 66 sampai 98 bahwa negara kita adalah negara salah satu negara otoriter yang dipimpin oleh pemimpin diktator pada masa itu. Nah, dan juga hukum harus mengikuti dia. Nah, pada sekarang hukum itu memang disesuaikan dengan bagaimana sistem demokrasi. Nah, dan juga apabila dinarasikan tumbuh ke atas dan tajam ke bawah, kemungkinan benar, kemungkinan iya. Karena kita berpandang pada realita dan juga pengalaman yang kita lihat. Nah, itu yang harus kita pahami. Tapi apabila kita mensudutkan bahwa hukum itu adalah tumbuh ke atas dan tajam ke bawah, itu tidak benar. Itu kita harus pahami dulu bahwa kemungkinan iya, kemungkinan benar. Tapi lihat lagi. Contoh, kita ambil kasus ada dua. Pertama, Novel Baswedan. Apabila itu kita akan tumbuh ke atas dan tajam ke bawah, itu tidak. Bahwa rakyat dan juga itu dicari bagi siapa dalamnya dan aktornya. Tapi ada juga pandangan bahwa seperti Ibu Barsina ataupun Arloji itu tidak dihukumi ataupun tidak ada penyelesaian hukum. Itu mengindikatorkan bahwa hukum di Indonesia tajam tumbuh ke atas, tajam ke bawah. Itu mengindikatorkan ada dua contoh. Tapi apabila kita mengatakan atau menarasikan bahwa hukum di Indonesia tumbuh ke atas dan dari bawah, itu menurut saya tidak benar. Tapi ada kemungkinan. Tapi solusinya. Nah, solusi yang pertama itu bagaimana di birokratnya sebenarnya. Bagaimana pemimpin-pemimpinnya yang memang ada fungsi dan peran untuk membenahi hukum, tatanan hukum yang ada di Indonesia. Seperti bagaimana sebenarnya hukum dibuat manusia dan hukum tidak ada sempurna. Karena pembuatan hukum itu bagaimana dia berdasarkan pengalaman dan itu ada di sekelilingnya. Tapi apabila berkembang lagi, hukum akan mengikuti dengan bagaimana seorang pemimpin pada masa itu. Mungkin solusinya pertama itu bagaimana seorang pembuat hukum ataupun DPR ataupun perangkatnya itu bagaimana dia harus dulu kepada fokusnya. Pertama itu fokusnya kepada rakyat karena mereka adalah perwakilan dari rakyat, itu yang pertama. Jadi apabila masa-masa lalu dan juga sekarang bahwa bagaimana penyelesaian hukum itu di Indonesia sangat ribet ataupun banyak tidak bersama rakyat, itu yang harus kita pahami. Dan juga solusi yang kami berikan cuma ada satu. Karena apabila fungsi dan juga solusi yang kami berikan ini berjalan, bahwa hukum di Indonesia akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Yuda? Ada dari teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari Saudara Sofan? Jika sudah mengerti dan paham, kami lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Kak Mupus. Itu bagaimana pandangan kami mengenai tindakan nepotisme seperti itu, sesuai dengan apa yang kami sampaikan, yang akan dijawab
oleh saudari Setia. Langsung saja. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Mus. Nah, saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertanyaannya itu bagaimana jika ada keluarga kita yang ingin meminta pelayanan, bagaimana kami menanggapinya dan bagaimana kaitannya dengan hukum yang telah kami jelaskan tadi. Kalau ada keluarga kita yang ingin melakukan pelayanan, meminta pelayanan terhadap misalnya kita sebagai birokrat, tentunya kita harus melayaninya sesuai prosedur, sesuai standar operasional prosedur dalam suatu instansi tersebut. Nah, tentunya kalau dikaitkan dengan hukum alam itu yang hukum yang tentunya yang berasal dari Tuhan, gitu kan. Nah, hukum ini ada hukum gravitasi dan juga hukum sebab akibat, yang mana kalau dari contoh tadi, kalau kita melakukan pelanggaran seperti halnya suap, misalnya untuk mempercepat pelayanan, tentu hal itu telah melakukan penyimpangan terhadap hukum tersebut. Baik, itu saja. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Kak? Silakan jika ingin disanggah. Terima kasih kepada saudara Setia Nurhaliza tentang menanggapi tentang pertanyaan tersebut. Yang saya ingin tanggapi adalah bagaimana ketika keluarga itu dalam keadaan mendadak atau keadaan sakit, seperti dalam bom kantor lagi istilahnya, dan itu membutuhkan perbuatan surat jual yang sangat dekat gitu. Dan apakah kelompok kalian meneruskan prosedur yang sesuai dengan apa yang dibuat oleh suatu lembaga seperti lembaga kesehatan? Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Kak Mukun. Mungkin tanggapan itu akan dijawab dan ditanggapi oleh saudari Nianda. Langsung saja. Oke, saya akan mencoba menanggapi tentang bagaimana jika keadaan seseorang tersebut mendadak. Nah, jadi karena sudah disebutkan bahwa administrator publik ini memiliki ketimpangan maupun memiliki kesenjangan karena banyaknya tumpang tindih antara hukum, peraturan, dan tata perundangan di dalam suatu badan hukum atau organisasi tersebut. Karena kita sebagai administrator publik juga memiliki konsiensis atau hati nurani. Nah, jadi dari dalam hati nurani inilah akan timbul suatu kondisi yang situasional yang disebut dengan diskresi. Nah, jadi kondisi diskresi ini akan dikeluarkan oleh badan maupun perorangan dari administrator publik yang akan memberikan kelonggaran jika ada situasi yang memang benar-benar mendadak dan memang benar-benar dibutuhkan untuk mengeluarkan suatu tindakan yang tidak harus berdasarkan dengan SOP atau standar operasional prosedur. Nah, jadi karena adanya diskresi tersebut, aparat ataupun administrator publik ini akan mempertimbangkan hati nurani atau konsensus tersebut dengan pertimbangan tidak keluar dari jalur hukum dan tetap masih dalam ranah bagaimana suatu SOP tersebut dilaksanakan. Terima kasih. Bagaimana saudari Kak Agus? Dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau menyanggah jawaban dari kelompok kami dipersilakan. Jika tidak ada, kami akhiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
Semoga materi dari kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.